Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang bambu. Bambu, buluh, atau aur adalah tumbuhan berbunga menahun hijau abadi dalam subfamili Bambusoideae yang termasuk famili Poaceae. Bambu dikenal juga dengan istilah preng atau pring dalam bahasa Jawa, awi atau tamiang atau haur atau aur atau sulu dalam bahasa Sunda, bangu dalam bahasa Baduy, tabatiko dalam bahasa Ternate, dan ute dalam bahasa Ambon. Di dunia ini bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan paling cepat. Karena memiliki sistem rizoma dependen unik, dalam sehari bambu dapat tumbuh sepanjang 60 cm, 24 inci, bahkan lebih, tergantung pada kondisi tanah dan klimatologi tempat ia ditanam. Terdapat dua bentuk bambu secara umum, yaitu bambu berkayu dari suku Arundinariae dan Bambuseae, dan bambu rerumputan dari suku Olyriae. Analisis molekuler dari Pastida menunjukkan bahwa terdapat 3-5 garis keturunan utama dari bambu. Bambu diklasifikasikan ke lebih dari 10 genus dan 1450 spesies. Spesies bambu ditemukan di berbagai lokasi iklim, dari iklim dingin pegunungan hingga daerah tropis panas. Mereka terdapat di sepanjang Asia Timur dari 50 derajat lintang utara di Sakhalin sampai ke sebelah utara Australia, dan di bagian barat India hingga ke Himalaya. Mereka juga terdapat di sub-Sahara Afrika, dan di Amerika dari pertengahan Atlantik Amerika Utara hingga ke selatan ke Argentina dan Chili, mencapai titik paling selatan bambu pada 47 derajat lintang selatan. Benua Eropa tidak memiliki spesies bambu asli. Baru-baru ini telah diupayakan untuk membudidayakan bambu secara komersial di Danau Besar Afrika di Afrika Tengah bagian timur, terutama di Rwanda. Selain itu, berbagai perusahaan di Amerika Serikat juga menumbuhkan, memanen, dan mendistribusikan spesies bambu seperti Pilostachys edulis. Bambu merupakan tanaman dengan laju pertumbuhan tertinggi di dunia, dilaporkan dapat tumbuh 100 cm 39 in dalam 24 jam. Namun laju pertumbuhan ini amat ditentukan dari kondisi tanah lokal, iklim, dan jenis spesies. Laju pertumbuhan yang paling umum adalah sekitar 3-10 cm 1,2-3,9 in per hari. Bambu pernah tumbuh secara besar-besaran pada periode Cretaceous, di wilayah yang kini disebut dengan Asia. Beberapa dari spesies bambu terbesar dapat tumbuh hingga melebihi 30 meter tingginya, dan bisa mencapai diameter batang 15-20 cm 5,9-7,9 in. Namun spesies tertentu hanya bisa tumbuh hingga ketinggian beberapa inci saja. Bambu termasuk dalam keluarga rumput-rumputan, yang dapat menjadi penjelasan mengapa bambu memiliki laju pertumbuhan yang tinggi. Hal ini berarti bahwa ketika bambu dipanen, bambu akan tumbuh kembali dengan cepat tanpa mengganggu ekosistem. Tidak seperti pohon, batang bambu muncul dari permukaan dengan diameter penuh dan tumbuh hingga mencapai tinggi maksimum dalam satu musim tumbuh sekitar 3-4 bulan. Selama beberapa bulan tersebut, setiap tunas yang muncul akan tumbuh vertikal tanpa menumbuhkan cabang hingga usia kematangan dicapai. Lalu, cabang tumbuh dari node dan daun muncul. Pada tahun berikutnya, dinding batang yang mengandung pul akan mengeras. Pada tahun ketiga, batang semakin mengeras. Hingga tahun kelima, jamur dapat tumbuh di bagian luar batang dan menembus hingga ke dalam dan membusukkan batang. Hingga tahun ke-8 tergantung pada spesies pertumbuhan jamur akan menyebabkan batang bambu membusuk dan runtuh. Hal ini menunjukkan bahwa bambu paling tepat dipanen ketika berusia antara 3 hingga 7 tahun. Bambu tidak akan bertambah tinggi atau membesar batangnya setelah tahun pertama, dan bambu yang telah runtuh atau dipanen tidak akan digantikan oleh tunas bambu baru di tempat ia pernah tumbuh. Banyak spesies bambu tropis akan mati pada temperatur mendekati titik beku, sementara beberapa bambu di iklim sedang mampu bertahan hingga temperatur minus 29 derajat Celcius minus 20 derajat Fahrenheit. Beberapa bambu yang tahan dingin tersebut mampu bertahan hingga zona 5-6 dalam kategori USDA Plant Hardiness Zones, meski pada akhirnya mereka akan meruntuhkan daun-daunnya dan menghentikan pertumbuhan, namun rizomanya akan selamat dan menumbuhkan tunas bambu baru di musim semi berikutnya. Bambu dari genus Pilostachys dikategorikan sebagai spesies invasif di Amerika Serikat dan jual beli maupun perbanyakan adalah ilegal. Bagian-bagian dari bambu seperti tunas, ranting, dan dedaunannya adalah sumber makanan utama dari panda di Tiongkok, panda merah di Nepal, dan lemur bambu di Madagaskar. Tikus memakan buah bambu. Gorila gunung Afrika juga memakan bambu dan telah didokumentasikan mengkonsumsi nira bambu yang telah berfermentasi dan mengandung alkohol. Simpanse dan gajah juga memakan bagian dari batang bambu. Larva dari pelubang bambu mengat Ompisa fuscidentalis di Laos, Myanmar, Thailand, dan Tiongkok memakan pul dari bambu yang masih hidup.
Larva ngengat ini menjadi bahan makanan setempat. Kebanyakan bambu berbunga sangat jarang. Faktanya, bambu hanya berbunga dengan interval 5-120 tahun. Pembungaan massal pada spesies tertentu berbeda-beda waktunya. Pembungaan massal yang paling lama periodenya adalah bambu dari spesies Philostachys bambusoides. Spesies ini berbunga secara massal dalam waktu bersamaan meski terpisah secara geografis dan iklim, dan setelah itu bambu akan mati menyisakan rizomanya. Pembungaan ini memiliki dampak yang kecil, sehingga mengindikasikan keberadaan alarm biologis di dalam sel yang memicu penjatahan energi untuk memproduksi bunga dan menghentikan pertumbuhan vegetatif. Mekanisme ini, termasuk penyebabnya secara evolusi, masih menjadi pertanyaan. Satu hipotesis yang menjelaskan evolusi dari pembungaan massal ini adalah untuk mengenyangkan predator, di mana pembungaan dan pembuahan dalam waktu yang bersamaan akan meningkatkan ketahanan populasi benih mereka dengan membanjiri area dengan buah sehingga predator akan memakan yang mereka butuhkan dan lalu meninggalkan biji-bijian yang tersisa untuk tumbuh menjadi tanaman baru. Bambu memiliki siklus pembungaan yang jauh melebihi usia hidup roden sehingga mampu mengatur populasi roden agar tidak terbiasa memakan buah bambu. Dan bambu dewasa yang mati sebelum berbunga akan lebih efektif jika tidak dipertahankan sebagai mekanisme penyimpanan energi untuk melakukan pembungaan. Kemunculan buah bambu yang secara drastis dapat memicu pertumbuhan populasi roden, sehingga dapat memicu kerusakan tanaman pertanian setempat. Seperti pembungaan massal oleh tanaman bambu Melochana bambusoides di Teluk Bengal yang terjadi setiap 30-35 tahun sekali. Roden juga memicu penyebaran penyakit seperti tipus, tipoid, dan wabah pes. Dalam beberapa kasus, pembungaan massal memicu munculnya kultivar baru di tempat tersebut dengan karakteristik yang berbeda dengan populasi bambu sebelumnya. Sehingga periode pembungaan berikutnya mungkin tidak akan sama dengan periode pembungaan sebelumnya. Bambu tumbuh dengan cara menyebarkan perakaran dan rizomanya di bawah tanah. Persebaran ini bisa sangat luas, dan jika tidak dikendalikan bisa menyebabkan tunas tumbuh di tempat yang tidak diinginkan, bahkan berpotensi invasif. Seberapa luas perakaran bambu menyebar ditentukan oleh jenis tanah dan iklim setempat. Rizoma yang berada di dalam tanah bisa dipotong jika diinginkan, dan jika rizoma terpisah dari badan utamanya, biasanya akan mati. Kayu komersial. Kayu bambu dihasilkan dari bambu budidaya dan bambu liar, biasanya dari genus Philostachys. Di Indonesia, bambu bahan bangunan diantaranya dihasilkan oleh marga-marga bambusa, bambu ampel, dendrocalamus, bambu betung, dan gigantocloa bambu atar, bambu gombong. Pemanenan kayu. Bambu yang digunakan untuk kegiatan konstruksi harus dipanen ketika batang mencapai kekuatan tertingginya dan ketika kadar gula di dalam batang berada dalam kondisi terendah, karena keberadaan gula mempermudah bambu untuk diserang hama. Pencucian. Pencucian atau pengawalindian adalah penguraian getah bambu setelah pemanenan. Di banyak tempat di dunia, kadar getah dikurangi dengan berbagai cara. Bambu yang telah dipotong ditegakkan dengan bantuan bambu yang masih tertanam hingga daun yang masih menempel pada bambu berwarna kekuningan. Hal ini bertujuan agar kadar gula dalam getah dimanfaatkan oleh daun dan ranting bambu terlebih dahulu. Lakukanlah selama 2 minggu. Cara yang sama dengan di atas namun bagian dasar bambu direndam dalam sungai atau drum air. Cara ini lebih cepat karena getah gula keluar hanyut atau larut oleh air. Dibaringkan dan direndam di badan air yang mengalir. Air dipompakan ke dalam batang bambu setelah bagian dalamnya dilubangi. Dalam proses pencucian, bambu dikeringkan perlahan di tempat teduh untuk mencegah retaknya lapisan luar bambu. Menurut Stebbings, dari hasil percobaannya, pengawalindian dengan merendam bambu dalam air selama 5 hari, diikuti dengan pengeringan dan perendaman dalam rangoon oil, sejenis minyak tanah selama 48 jam, dapat mengawetkan bambu untuk tiang telegraf dari serangan kumbang bubuk sepanjang sekurang-kurangnya 1 tahun. Untuk memperpanjang keawetan, ia menyarankan untuk memperpanjang masa perendaman dalam air sampai semua getah yang terkandung dalam bulu terlarutkan dalam air. Mengomentari hal ini, Ridley mengemukakan bahwa perendaman dalam air selama 2 bulan cukup memadai untuk mencegah serangan serangga itu. Boga. Meski tunas bambu mengandung toksin taksifilin, senyawa glikosida sianogenik, yang mampu menghasilkan sianida di dalam lambung, pemrosesan yang sesuai akan menjadikan tunas bambu bisa dimakan. Berbagai masakan Asia menggunakan tunas bambu, dan tunas bambu dijual dalam bentuk segar maupun kalengan. Lemur bambu emas memakan tunas bambu mentah dan mereka tidak terpengaruh toksin taksifilin. Tunas bambu dalam kondisi terfermentasi adalah bahan utama dalam berbagai kuliner di Himalaya. Di India disebut horisa. Di Nepal, tunas bambu difermentasikan dengan kunyit dan minyak sayur, lalu dimasak dengan kentang menjadi masakan yang dimakan bersama nasi alutama in bahasa Nepali.
Di Indonesia, tunas bambu yang akan dikonsumsi dipotong tipis-tipis dan direbus untuk menghilangkan senyawa toksin, lalu dicuci bersih untuk kemudian dapat ditambahkan santan dan rempah-rempah untuk membuat gulai rebung. Resep lain yang memanfaatkan tunas bambu yaitu sayur lodeh dan lumpia. Tunas bambu yang telah diiris dicuci bersih dan direbus sebelum dimakan untuk menghilangkan toksin. Acar tunas bambu digunakan sebagai pelengkap makanan, bisa juga dibuat dari inti batang bambu muda pit. Cairan yang keluar dari batang bambu muda disadap ketika musim hujan untuk menghasilkan minuman beralkohol. Daun bambu yang cukup besar dipakai sebagai pembungkus makanan ringan. Peralatan rumah tangga, bambu juga digunakan untuk membuat sumpit dan alat memasak lainnya seperti spatula. Bambu merupakan bahan baku dari berbagai peralatan rumah tangga yang utama sebelum datangnya era peralatan rumah tangga dari plastik. Anyaman batang bambu yang dipotong tipis dapat digarap menjadi bakul nasi ceting, bahasa Jawa, atau boboko, bahasa Sunda tampah, bubuk perangkap ikan, tempat kue, besek topi bambu caping adalah contoh dari beberapa peralatan yang terbuat dari anyaman batang bambu. Bagian dalam batang bambu tua biasanya digunakan sebagai alat memasak di banyak budaya Asia. Sup dan beras yang dimasak di dalam batang bambu dipaparkan ke api hingga matang. Memasak di dalam batang bambu dipercaya menghasilkan rasa yang berbeda. Konstruksi, rumah-rumah di pedesaan Jawa dan Sunda masih banyak yang memakai dinding bambu. Pohon bambu yang tebal terutama di bagian pangkal dipakai sebagai kaso. Batang bambu juga banyak dipakai sebagai jembatan darurat. Bambu berkualitas tinggi lebih kuat dibandingkan baja, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bangunan maupun senjata. Instrumen musik, di Indonesia, bambu sering digunakan sebagai alat musik tradisional yang menjadi ciri khas masing-masing daerah Indonesia. Salah satu contohnya adalah angklung dan seruling yang berasal dari Sunda. Transportasi, bambu dapat digunakan untuk dibuat menjadi rakit, dengan ukuran yang beraneka ragam. Panjangnya umur bambu menjadikannya ia sebagai simbol keteguhan, ketulusan di Cina, dan sebagai tanda persahabatan di India. Jarangnya bambu berbunga, membuat bunganya dianggap sebagai simbol kelaparan yang akan datang. Hal ini bisa jadi berhubungan dengan tikus-tikus yang memakani bunga-bungaan bambu yang menyebabkan tikus-tikus bertambah banyak dan menyebabkan hancurnya produksi pertanian lokal. Bambu sebagai senjata, di beberapa daerah Asia Timur dan Asia Tenggara bambu digunakan sebagai alat bela diri. Contohnya adalah bela diri Silambam pada zaman Tamil kuno. Pada bela diri ini petarung akan sering saling berpukulan dengan tongkat bambu. Hanya sebagian kecil antara 50-100 spesies bambu yang relatif aman populasinya karena telah dibudidayakan secara luas. Sementara, sekitar setengah dari jumlah spesies bambu rawan kepunahan karena kelestariannya bergantung pada keberadaan tutupan hutan, yang terus menyusut hari demi hari. Sekitar 250 spesies diantaranya bahkan hanya hidup di area berhutan kurang dari 2000 km persegi, yang tersebar di masing-masing wilayah agihannya. Pada sisi yang lain, masih sangat sedikit yang diketahui mengenai sifat-sifat biologis dan ekologis kebanyakan jenis itu. Kerentanan ini masih ditambah lagi dengan sifat intrinsik bambu perihal perbungaan serempak yang diikuti dengan kematian massal pada jenis-jenis bambu tertentu, yang apabila berbetulan dengan kejadian kebakaran atau kerusakan hutan yang luas, dapat mengarahkan jenis-jenis itu pada kepunahan. Sejauh ini, daftar merah IUCN baru mendaftar sekitar 20 spesies bambu Amerika, 16 bambu Asia, dan 1 Afrika, tak satu pun dari 25 spesies asli Madagaskar, walau 10 spesies diantaranya cuma didapati pada habitat seluas kurang dari 2000 km persegi, yang tercantum di situ. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.